Shalom, selamat bergabung dalam belajar Alkitab online. Kali ini kita akan membahas Matius pasal ke-7. Siapkan hati dan pikiran kita agar dapat mengerti kebenaran Tuhan pada hari ini. Baik, kita segera mulai. Matius pasal 7 merupakan penutup dari khotbah di bukit yang diajarkan Yesus kepada murid-murid dan orang banyak. Di dalam pasal ini, Yesus memberikan pengajaran yang sangat penting dan praktis tentang sikap hidup yang benar sebagai pengikutnya. Ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya sangat relevan bagi kehidupan sehari-hari, menuntun kita untuk hidup dalam kasih, kerendahan hati, dan ketekunan dalam beriman. Yesus memulai dengan peringatan agar kita tidak menghakimi orang lain secara sembrono. Menghakimi adalah sesuatu yang sangat mudah dilakukan manusia. Namun Yesus mengingatkan kita untuk berhati-hati agar tidak cepat-cepat menjatuhkan vonis atau menilai seseorang berdasarkan pandangan kita yang terbatas. Tuhan menegaskan bahwa penghakiman kita akan kembali kepada kita dengan ukuran yang sama. Oleh sebab itu, kita harus belajar untuk menahan diri dan berlaku dengan sikap penuh belas kasih terhadap orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, mudah sekali kita tergoda untuk menghakimi kesalahan orang lain, baik dalam perkataan, tindakan, maupun sikap mereka. Namun Yesus mengingatkan bahwa seringkali kita lupa untuk melihat dan memperbaiki diri sendiri terlebih dahulu. Ia memberi gambaran tentang seseorang yang melihat duri di mata orang lain, sementara di matanya sendiri ada balok besar yang menghalangi penglihatannya. Ini adalah peringatan bahwa sikap menghakimi tanpa introspeksi dapat membuat kita menjadi munafik, yaitu orang yang menuntut kesempurnaan pada orang lain sementara diri sendiri penuh kekurangan. Selain itu, Yesus juga menasihati agar kita tidak sembarangan menyampaikan firman atau teguran kepada orang yang belum siap menerima, seperti memberikan sesuatu yang berharga kepada anjing atau melempar mutiara di depan babi. Ajaran ini menuntun kita untuk bersikap bijaksana dan penuh pengertian dalam berbicara dan menasihati orang lain, agar firman Tuhan yang kita sampaikan tidak disia-siakan atau ditolak secara kasar. Hal ini sangat relevan dalam kehidupan sosial kita saat ini. Ketika kita menemukan kesalahan atau kekurangan pada orang lain, kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah kita sudah hidup sesuai dengan kebenaran firman? Apakah kita menyampaikan teguran dengan kasih dan pengertian, atau justru dengan sikap menghakimi dan merendahkan? Sikap rendah hati dan penuh kasih adalah kunci utama agar kita dapat membangun hubungan yang sehat dan saling membangun. Setelah mengajarkan tentang sikap menghakimi, Yesus melanjutkan dengan ajakan untuk berdoa dengan penuh keyakinan dan ketekunan. Dalam bagian ini, Dia mengatakan bahwa siapa saja yang meminta akan menerima, siapa yang mencari akan menemukan, dan siapa yang mengetuk, pintu akan dibukakan baginya. Ini adalah janji yang memberikan pengharapan besar bagi setiap orang percaya. Kita semua pasti pernah mengalami saat-saat sulit ketika berdoa seolah-olah doa kita tidak didengar. Namun, Yesus mengajak kita untuk tidak menyerah dan terus berdoa. Karena Tuhan adalah Bapa yang penuh kasih yang selalu siap mendengar dan memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Ketekunan dalam doa bukan hanya soal mendapatkan jawaban, tetapi juga memperdalam hubungan kita dengan Tuhan, menunjukkan iman dan kerendahan hati. Yesus menggunakan ilustrasi yang sederhana namun sangat mengena. Seorang ayah yang memberikan roti kepada anaknya yang meminta roti, atau ikan kepada anaknya yang meminta ikan. Ini menunjukkan bahwa jika manusia yang terbatas dan seringkali tidak sempurna tahu memberi yang baik kepada anak-anaknya, betapa lebih besar kasih dan kemurahan Tuhan kepada kita yang adalah anak-anaknya. Di sini Yesus mengajarkan kita untuk percaya bahwa doa kita didengar, dan bahwa Tuhan peduli terhadap kebutuhan kita. Doa bukan hanya ritual kosong, melainkan komunikasi yang hidup antara kita dan Allah. Kita dipanggil untuk berani meminta kepada Tuhan dengan penuh percaya, yakin bahwa Dia akan memberikan apa yang terbaik bagi kita sesuai kehendak-Nya. Lebih jauh,
Ajaran ini juga mengingatkan kita untuk selalu menyesuaikan keinginan kita dengan kehendak Tuhan. Kadang kita meminta sesuatu yang belum tentu baik bagi kita, tetapi Tuhan yang Maha Bijaksana tahu apa yang terbaik dan akan memberikan pada waktu yang tepat. Ini mengajarkan kita untuk sabar menanti jawaban doa dan tetap percaya bahwa rencana Tuhan adalah yang terbaik. Dengan kata lain, kita diajak untuk hidup dalam sikap doa yang tulus, penuh pengharapan dan kepercayaan. Ketika kita berdoa dengan iman seperti ini, kita tidak hanya mempercayai bahwa Tuhan akan menjawab, tetapi juga membuka hati kita untuk menerima kehendak-Nya, apapun itu. Yesus mengajak kita untuk membangun hidup yang berlandaskan iman yang teguh, yang terus-menerus berkomunikasi dengan Tuhan lewat doa, tanpa putus asa dan penuh keyakinan. Doa yang demikian akan menguatkan kita menghadapi berbagai tantangan hidup, karena kita tahu bahwa kita tidak berjalan sendirian, melainkan didukung oleh Bapa di sorga yang penuh kasih. Setelah mengajarkan tentang doa dan ketekunan dalam berdoa, Yesus mengajak kita untuk memperhatikan jalan hidup yang kita pilih. Dalam Matius pasal 7 ayat 13 dan 14. Ia berkata, "Masuklah melalui pintu yang sempit itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya, karena sempit dan sesaklah jalan yang menuju hidup, dan sedikit orang yang mendapatinya." Dengan kata lain, Yesus mengingatkan kita bahwa hidup yang benar, yang membawa kepada keselamatan dan kehidupan kekal, bukanlah jalan yang mudah atau populer. Banyak orang memilih jalan yang lebar dan nyaman, yang mudah dan menyenangkan, namun jalan itu membawa kepada kehancuran dan kebinasaan. Sebaliknya, jalan menuju kehidupan yang kekal dan penuh berkat adalah jalan yang sempit, penuh tantangan, memerlukan komitmen dan pengorbanan yang sungguh-sungguh. Inilah jalan hidup yang mengharuskan kita untuk taat kepada Tuhan, hidup menurut firman-Nya, dan meninggalkan segala keinginan daging yang membawa kita menjauh dari Allah. Ajaran ini menjadi panggilan bagi kita untuk memilih dengan bijaksana, agar kita tidak tersesat mengikuti arus dunia yang membawa kita ke jurang kebinasaan. Kita diingatkan untuk tidak terpengaruh oleh popularitas dan kemudahan, melainkan untuk berani memilih jalan yang benar meski penuh kesulitan. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, ini berarti kita harus berani menolak godaan dunia yang menyesatkan, seperti hawa nafsu, keinginan akan kekayaan, kemasyhuran, dan segala sesuatu yang bersifat sementara. Kita juga harus berani hidup berbeda dari orang banyak, mengutamakan nilai-nilai kerajaan Allah, meskipun itu membuat kita dijauhi atau disalahpahami. Yesus mengajarkan bahwa jalan hidup yang benar adalah jalan yang sempit dan sulit, tetapi itulah jalan yang membawa kepada kehidupan sejati dan kekal bersama Bapa di sorga. Kita dipanggil untuk berani melangkah di jalan ini dengan iman dan keteguhan hati, menjadi saksi kasih dan kebenaran di tengah dunia yang penuh tantangan. Di sisi lain, peringatan Yesus ini juga mengingatkan kita untuk terus berdoa dan minta hikmat, agar diberikan kekuatan dan keberanian untuk tetap setia di jalan yang benar. Kita tidak bisa berjalan sendiri karena kekuatan kita terbatas. Oleh sebab itu, kita harus senantiasa mengandalkan Tuhan yang memimpin dan menuntun kita dalam setiap langkah kehidupan. Jalan sempit bukan hanya soal pilihan moral, tetapi juga soal hubungan pribadi dengan Tuhan, mengikuti kehendak-Nya dalam segala aspek hidup. Ini berarti kita harus taat bukan hanya secara lahiriah, tetapi juga dengan hati yang tulus dan penuh kasih. Kita tidak boleh setengah-setengah dalam menjalani kehidupan Kristen, karena jalan yang sempit mengharuskan kita berkomitmen sepenuh hati kepada Kristus. Dengan demikian, Yesus menantang kita untuk memperhatikan pilihan hidup kita, dan selalu mencari jalan yang membawa kepada kehidupan kekal, bukan hanya kesenangan sesaat yang fana. Setelah mengingatkan tentang jalan hidup yang sempit dan lebar, Yesus melanjutkan dengan peringatan yang sangat penting tentang nabi palsu. Dalam Matius pasal 7 ayat 15-20, Dia berkata, "Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu,
yang datang kepadamu dengan menyamar sebagai domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Yesus mengingatkan kita bahwa tidak semua yang tampak baik dan benar adalah benar-benar membawa kebenaran dari Tuhan. Penampilan luar yang baik atau kata-kata manis belum tentu menunjukkan hati yang benar. Oleh karena itu, kita harus sangat waspada dan tidak mudah percaya pada ajaran atau orang yang datang dengan penampilan menarik, tetapi berbuah buruk dalam perbuatan dan dampak kehidupannya. Yesus mengajak kita untuk mengenali mereka bukan dari kata-kata atau penampilan, tetapi dari buah atau perbuatan mereka. Buah yang baik, kata Yesus, adalah tanda orang yang benar, dan buah yang buruk adalah tanda orang yang sesat. Dalam kehidupan nyata, kita seringkali dihadapkan pada berbagai ajaran yang berbeda-beda, beberapa benar dan beberapa menyesatkan. Kita harus belajar untuk menguji segala sesuatu berdasarkan firman Tuhan, dan tidak mudah tergoda oleh ajaran yang menarik secara lahiriah tetapi bertentangan dengan kebenaran Alkitab. Ini juga mengingatkan kita untuk memperhatikan buah dari sebuah ajaran. Apakah itu membawa damai, kasih, dan kebenaran, atau justru menimbulkan kebingungan, perpecahan, dan dosa. Yesus memperingatkan bahwa nabi palsu ini sangat berbahaya karena mereka menyamar sebagai domba yang lembut, namun hati dan maksud mereka sebenarnya jahat dan merusak. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk hidup dalam hikmat, memiliki pengetahuan yang benar tentang firman Tuhan, dan selalu waspada agar tidak terjebak dalam ajaran palsu. Kita juga harus berani menolak ajaran yang menyesatkan dan meluruskan sesama dengan kasih, agar tubuh Kristus tetap murni dan kuat. Peringatan Yesus ini sangat penting bagi kita di zaman sekarang, di mana banyak ajaran dan ide yang bertentangan dengan firman Tuhan beredar luas. Kita dipanggil untuk hidup dalam kebenaran, menggunakan firman Tuhan sebagai standar utama dalam hidup kita, dan tidak mudah terombang-ambing oleh ajaran manusia yang berubah-ubah. Inilah panggilan bagi setiap orang percaya untuk menjaga iman dan hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan, dan menjadi saksi yang hidup bagi dunia. Yesus melanjutkan pengajarannya dengan perumpamaan yang sangat kuat dan mengena tentang membangun hidup. Dalam Matius pasal 7 ayat 24-27, Ia berkata, "Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengar perkataanku dan melakukannya, akan kuibaratkan dengan orang yang bijak, yang mendirikan rumahnya di atas batu." Perumpamaan ini menggambarkan betapa pentingnya mendengar dan melakukan firman Tuhan secara sungguh-sungguh. Orang yang membangun rumah di atas batu memiliki fondasi yang kuat, sehingga ketika datang hujan, angin, dan badai, rumahnya tetap teguh dan tidak runtuh. Ini adalah gambaran tentang kehidupan orang yang hidup berdasarkan firman Tuhan, yang memiliki kekuatan rohani dan ketahanan menghadapi tantangan hidup. Sebaliknya, Yesus berkata, orang yang mendengar tetapi tidak melakukan firman Tuhan, diibaratkan dengan orang bodoh yang membangun rumah di atas pasir. Rumah yang dibangun di atas pasir tidak memiliki fondasi yang kuat, sehingga saat datang hujan dan badai, rumah itu runtuh dan hancur sama sekali. Ini menggambarkan kehidupan yang rapuh dan mudah goyah karena tidak berlandaskan firman Tuhan. Ajaran ini menekankan bahwa iman yang benar bukan hanya soal pengetahuan atau mendengar saja, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari adalah kunci untuk memiliki hidup yang diberkati dan tahan uji. Kita dipanggil untuk menjadi seperti orang bijak, yang tidak hanya mendengar firman, tapi juga melakukannya dengan penuh ketulusan dan kesungguhan. Hidup yang dibangun di atas firman Tuhan menjadi dasar yang kokoh, yang mampu menahan segala badai kehidupan seperti masalah, penderitaan, dan godaan. Ini juga mengajarkan kita bahwa hanya dengan iman yang diikuti tindakan nyata, kita dapat mengalami pertumbuhan rohani yang sehat dan penuh berkat. Kita harus waspada agar tidak terjebak dalam iman yang hanya sekadar teori, yang tidak mempengaruhi cara hidup dan sikap kita sehari-hari. Yesus mengingatkan bahwa rumah yang dibangun di atas pasir akan runtuh,
Artinya kehidupan yang tidak didasarkan pada firman Tuhan tidak akan bertahan lama dan akan hancur saat menghadapi ujian. Ini adalah tantangan besar bagi setiap orang percaya untuk hidup konsisten dan sungguh-sungguh menjalankan ajaran Kristus. Dengan membangun hidup kita di atas batu firman Tuhan, kita menempatkan iman kita pada fondasi yang tak tergoyahkan, yang menjadi sumber kekuatan dan keteguhan dalam perjalanan iman. Yesus kemudian memberikan pengajaran yang sangat penting tentang hubungan kita dengannya dan dengan kehendak Bapa di sorga. Dalam Matius pasal 7 ayat 21-23, Ia berkata, "Bukan setiap orang yang berkata kepadaku, 'Tuhan, Tuhan,' akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga." Ini menegaskan bahwa pengakuan lisan saja tidak cukup untuk memperoleh keselamatan. Banyak orang yang mengaku percaya dan mengaku sebagai pengikut Kristus, tetapi jika hidup mereka tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka mereka tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Yesus juga mengatakan bahwa akan ada orang-orang yang pada hari penghakiman akan berkata kepadanya, "Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu? Bukankah kami mengusir setan demi nama-Mu? Bukankah kami melakukan banyak mukjizat demi nama-Mu?" Namun, Yesus akan menjawab kepada mereka, "Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Pengajaran ini sangat tegas dan memberikan peringatan serius bagi kita semua. Tidak cukup hanya melakukan kegiatan rohani atau berbuat banyak perkara atas nama Tuhan. Jika hati dan hidup kita tidak benar dan tidak taat pada kehendak Bapa, kehendak Bapa di sorga adalah agar kita hidup dalam ketaatan sejati, yang bukan hanya lahiriah tetapi juga dari hati yang tulus. Ini mengingatkan kita untuk selalu memeriksa motivasi dan sikap hati kita dalam melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan dan sesama, atau hanya melakukan segala sesuatu untuk penampilan atau untuk mendapatkan pujian manusia? Yesus menuntut agar kita menjalani hidup yang mencerminkan kebenaran dan kasih Tuhan, bukan sekadar rutinitas atau ritual keagamaan semata. Pengajaran ini menegaskan bahwa keselamatan dan kehidupan kekal adalah hasil dari ketaatan dan hubungan yang benar dengan Tuhan, bukan dari perbuatan atau pengakuan kosong. Kita dipanggil untuk hidup dalam kebenaran, mengikuti kehendak Tuhan dengan setia, dan membiarkan buah roh memancar dalam hidup kita. Ini adalah panggilan bagi setiap orang percaya untuk hidup bukan hanya sebagai pengaku iman, tetapi sebagai pelaku firman yang sejati dan hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Dalam konteks ini, kita juga diingatkan untuk tidak hanya berfokus pada pengalaman rohani atau tanda-tanda luar, tetapi pada kualitas hati dan hubungan kita dengan Tuhan yang sejati dan mendalam. Setelah menegaskan pentingnya ketaatan kepada kehendak Bapa, Yesus mengingatkan tentang otoritas pengajarannya yang berbeda dari guru-guru agama pada masa itu. Orang banyak yang mendengarnya heran, karena ia mengajar dengan kuasa dan bukan seperti para ahli Taurat yang hanya mengandalkan tradisi dan aturan. Yesus datang membawa firman hidup yang tidak hanya mengajarkan hukum secara kaku, tetapi memperlihatkan kasih dan kuasa Allah yang nyata. Ini adalah gambaran bahwa Yesus adalah guru sejati, yang membawa kebenaran yang mengubahkan hidup dan memberikan pengharapan. Kita dipanggil untuk mendengarkan dan mengikuti pengajaran Yesus dengan hati terbuka, karena pengajarannya membawa perubahan dan kuasa dalam hidup kita. Yesus mengajarkan kita untuk tidak hanya menerima pengajaran secara pasif, tetapi juga hidup sesuai dengan firman itu dalam tindakan nyata sehari-hari. Pengajaran yang Dia sampaikan bukan hanya teori, tetapi mengalir dari hubungan pribadi yang intim dengan Bapa di sorga. Ini mengingatkan kita untuk membangun hidup iman kita bukan dari ajaran manusia, melainkan dari hubungan yang benar dengan Kristus, yang merupakan sumber kebenaran dan kehidupan. Orang banyak terkesan bukan hanya karena kata-katanya, tetapi juga karena kuasa yang terlihat dalam hidup dan pelayanannya. Hal ini mendorong kita untuk memperdalam iman dan hubungan dengan Tuhan.
agar hidup kita pun dapat menjadi saksi yang hidup dan berkuasa bagi dunia. Kita dipanggil untuk menjadi murid yang setia, yang tidak hanya mendengar firman Tuhan, tetapi juga menghidupinya dengan penuh ketaatan dan pengabdian. Melalui pengajaran Yesus ini, kita diingatkan bahwa kehidupan Kristen sejati adalah kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus, bukan hanya oleh peraturan atau kebiasaan agama. Hidup yang penuh kuasa adalah hidup yang menjadikan Yesus sebagai pusat dan sumber segala sesuatu. Kita harus terus berusaha memperdalam hubungan pribadi dengan Tuhan, supaya firman yang kita dengar menjadi berkat yang nyata dalam kehidupan kita dan orang lain. Dalam bagian ini, Yesus memberikan ajaran yang menantang tentang hubungan antara kata-kata dan perbuatan. Ia menekankan pentingnya melakukan firman yang telah kita dengar, bukan hanya sekadar mendengarnya saja. Seseorang yang hanya mendengar firman tanpa melakukannya diibaratkan oleh Yesus seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Rumah yang dibangun di atas pasir tidak kokoh dan mudah runtuh ketika menghadapi badai dan hujan deras. Sebaliknya, orang yang mendengar dan melakukan firman itu seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Rumah yang dibangun di atas batu kuat dan teguh, meskipun diterpa angin dan hujan. Perumpamaan ini mengajarkan kita bahwa iman sejati harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Tidak cukup hanya memiliki pengetahuan atau sekadar menyukai firman Tuhan, tetapi harus juga diikuti dengan ketaatan dan pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Ketaatan ini mencerminkan buah dari iman yang hidup dan hubungan yang benar dengan Allah. Yesus mengingatkan bahwa ujian kehidupan pasti akan datang, dan hanya mereka yang hidup berdasarkan firman yang teguh dan tahan uji. Kita juga diajak untuk selalu memeriksa hidup kita. Apakah kita sudah benar-benar melaksanakan ajaran Tuhan, atau hanya menjadi pendengar yang lupa dan lalai? Penting untuk kita menyadari bahwa kata-kata tanpa perbuatan adalah sia-sia dan tidak mampu menghasilkan kehidupan yang diberkati oleh Allah. Sebaliknya, perbuatan yang lahir dari kasih dan ketaatan membawa dampak yang kekal dan memberkati orang lain. Kita dipanggil untuk menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar yang menipu diri sendiri. Melalui pengajaran ini, Yesus menantang kita untuk membangun hidup kita di atas dasar yang kuat, yakni firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Hanya dengan fondasi yang kokoh, kita bisa menghadapi segala tantangan, tetap teguh dalam iman, dan menjadi saksi yang berbuah bagi kerajaan Allah. Matius pasal 7 juga mengingatkan kita tentang pentingnya doa dan kepercayaan kepada Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Yesus mengajak kita untuk terus meminta, mencari, dan mengetuk pintu, karena siapa saja yang melakukannya akan menerima, menemukan, dan pintu akan dibukakan baginya. Ini adalah ajakan untuk hidup dalam ketekunan dan iman yang tidak mudah menyerah. Doa bukan hanya soal mengajukan permohonan, tetapi juga menunjukkan ketergantungan kita kepada Allah sebagai Bapa yang penuh kasih. Kita diajak untuk percaya bahwa Allah mengetahui segala kebutuhan kita dan akan memberikan apa yang terbaik bagi kita pada waktu yang tepat. Pengajaran ini juga mengingatkan kita untuk berdoa dengan rendah hati, mengakui bahwa kita memerlukan pertolongan dan bimbingan dari Tuhan setiap hari. Yesus memberikan contoh dengan mengatakan bahwa jika seorang ayah yang jahat pun tahu memberikan yang baik kepada anaknya, betapa lebih besar kasih dan kemurahan Tuhan yang adalah Bapa kita di sorga. Kita dipanggil untuk hidup dalam keyakinan bahwa doa kita didengar dan dijawab. Namun, kita juga diingatkan untuk selalu menyelaraskan permohonan kita dengan kehendak Tuhan, karena Dia tahu apa yang terbaik bagi kita, meskipun kadang kita tidak mengerti jalannya. Hal ini menuntut kita untuk hidup dalam sikap sabar dan penuh pengharapan, menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada pimpinan dan kehendak Allah. Yesus menekankan bahwa hubungan yang intim dengan Tuhan adalah kunci untuk menjalani hidup yang diberkati dan penuh damai. Ketika kita terus berdoa dengan iman, kita dipersiapkan untuk menghadapi berbagai tantangan dan rintangan hidup. Kita menjadi pribadi yang kuat dan teguh, karena selalu bergantung pada sumber kekuatan yang sejati,
yaitu Tuhan sendiri. Pengajaran ini mendorong kita untuk tidak putus asa dalam berdoa dan terus mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Dengan demikian, doa menjadi sarana yang vital untuk membangun hubungan yang erat dengan Allah dan memperoleh hikmat serta kekuatan untuk hidup sesuai sebagai penutup dari Matius pasal 7. Yesus mengajak kita untuk membangun hidup kita di atas dasar yang kokoh, yaitu firman Tuhan yang benar dan hidup. Ia menegaskan bahwa setiap orang yang mendengar firman-Nya dan melakukannya akan diibaratkan seperti orang bijak yang membangun rumahnya di atas batu. Rumah itu tahan terhadap hujan, angin, dan badai karena memiliki fondasi yang kuat dan teguh. Sebaliknya, orang yang mendengar firman tetapi tidak melakukannya diibaratkan seperti orang bodoh yang membangun rumah di atas pasir. Ketika badai datang, rumah itu runtuh dan hancur sama sekali. Ini menjadi gambaran yang jelas tentang pentingnya ketaatan dalam hidup Kristen. Mendengar firman saja tidak cukup. Kita harus menghidupi dan melaksanakannya dalam setiap aspek kehidupan. Hanya dengan fondasi yang kokoh, kita dapat menghadapi berbagai tantangan hidup, tetap teguh dalam iman, dan menjadi berkat bagi orang lain. Yesus menutup pengajarannya dengan ajakan yang kuat, agar kita semua menjadi murid yang sejati, yang hidup tidak hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan tindakan nyata yang mencerminkan kasih dan kebenarannya. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk membangun hidup kita di atas batu karang firman Tuhan, agar kita tidak mudah tergoyahkan oleh segala badai kehidupan. Dengan demikian, Matius pasal 7 memberikan kita pedoman praktis bagaimana hidup sebagai pengikut Kristus yang sejati, yaitu dengan sikap hati yang rendah, ketaatan yang nyata, dan keteguhan iman yang tak tergoyahkan. Semoga pembahasan Matius pasal 7 ini dapat menjadi berkat dan pendorong bagi kita semua untuk terus bertumbuh dalam iman dan kasih kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.